Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow komunikasi edisi keempat kembali hadir menyapa teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini sudah hadir beliau sosok yang nggak asing lagi di dunia jurnalis ya. Kali ini kita akan ngobrolin belak-belakan ya pengalaman seorang jurnalis Muslim atau jurnalis media Islam. Telah hadir di Zoom ya, beliau Bang Furkon, seorang jurnalis Muslim. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol tentang yang pertama sih kenapa sih memutuskan untuk menjadi jurnalis media Islam? Silahkan. Ya sebenarnya sih bukan memutuskan menjadi ya. Saya sebenarnya masuk ke jurnalis media Islam itu istilahnya kecelakaan istilahnya. Karena awalnya ke media Islam itu saya masuk sebagai web design. Jadi web design. Tahun 2006 dulu ya masuk ke era Muslim sebagai web designer dan mensupport bagian iklan. Dan pada masa itu kan media itu nyari iklan itu gampang, jadi orderan-orderan dari bagian iklan itu banyak gitu kan, orderan macam-macam, orderan poster lah macam lah gitu kan. Tapi lama-lama kemudian karena banyak yang keluar juga, akhirnya bagian redaksian saya juga tanganin juga lama-lama. Mulailah nulis cerita sekali, kemudian terus ngambil berita-berita dunia Islam awalnya, kemudian ke lapangan juga, mulai ke lapangan ketemu teman-teman kayak Sodik, Ade segala macam gitu kan, mulai gitu. Ya akhirnya itu sampai sekarang jadinya ya terusan di media Islam walaupun medianya ganti-ganti gitu. Pengalaman Bang, pengalaman paling mengesankan menjadi jurnalis media Islam itu apa? Pengalaman paling mengesankan ya jelas kalau sebagai jurnalis itu kan banyak ketemu tokoh, itu aja. Ketemu itu berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ketemu bisa wawancara langsung Zakir Naik. Padahal media-media yang lain, bahkan media-media umum sekalipun nggak ada yang bisa langsung wawancara Zakir Naik. Nah, alhamdulillah kita beberapa media pun bisa langsung wawancara ketemu Zakir Naik, kita jemput langsung di bandara, dan kita dikasih space khusus. Dan saya wawancara waktu itu, dan fotonya itu jembat kemana-mana. Sampai saya ditelepon dari mana-mana tuh, dari Medan ditelepon, dari segala macam. Ente itu di foto di berita itu ada fotonya itu. Iya katanya. Oh pada di kantor juga pada bingung ya kok bisa-bisanya gitu. Sedangkan media-media umum pun nggak ada yang bisa wawancara Zakir Naik pada waktu itu. Gitu. Bahkan banyak media umum yang nelpon, WhatsApp minta bisa dihubungkan ke Zakir Naik supaya bisa ikut wawancara juga. Gitu. Kalau pengalaman horor atau sedih, duka gitu di media Islam apa? Ya, ini umum ya. Kalau media Islam itu umum ya, biasanya masalah agak jauh dari masalah salary, masalah fee, masalah gaji itu nggak jauh dari situ media Islam. Karena kita tahu rata-rata orang yang bikin media Islam itu awalnya kan semangat Islaman yang tinggi. Mereka pengen adalah sumbangsi di media bahwa ada kontribusi lah itu dakwah, dan mereka tidak bisa apa-apa selain berdakwah lewat media. Gitu. Nah, cuma banyak kesalahan ya, hanya modal semangat tapi tidak dibarengi oleh kemampuan finansial yang kuat, ya karena itu di situ. Saya pernah dulu sampai hampir 5 bulan nggak digaji ya. Karena kondisi ya paham lah kita kan, rata-rata media-media Islam ini kan istilahnya ya kita bilang tadi media perjuangan, karena memang niatnya untuk berjuang, ya udah apa yang ada kita gunakan gitu kan. Jadi sempat tidak digaji, sempat gaji dicicil, dan akhirnya sampai ya udahlah resiko gitu kan. Resiko kalau kita
bergabung dengan media Islam secara umum. Secara umum media Islam begitu. Secara umum media Islam lemah dari sisi finansial, kemudian juga bisa juga dibilang lemah juga dari secara struktural yang juga lemah. Gitu. Tapi ya alhamdulillah hal ya namanya kita berjuang gitu kan, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan walaupun kalau kita bicara anak kutip scenarinya apa dalam seadanya, mudah-mudahan apa yang kita tulis dan apa yang kita sebarkan itu ada manfaat untuk umat dan pahala mengalir untuk kita ya, untuk dibaca sama orang. Kalau ini apa? Kalau kita melihat sekarang nih peta media Islam, kira-kira yang paling menonjol itu media mana nih kira-kira nih? Ya kalau dulu sekitar beberapa tahunnya, belasan tahunnya lalu itu kan belum banyak orang yang umat Islam yang terjun ke dunia maya, itu bukan di media Islam, belum banyak. Jadi waktu ada tahun 2006 ada Hidayatullah, kemudian ada Era Muslim, segala macam itu masih memang nggak ada saingan, jadi enak aja kita media-media Islam itu jadi bacaan umat gitu kan, jadi nggak ada persaingan yang signifikan ya. Tetapi sekarang kondisinya udah makin canggih, kemudian siapapun bisa bikin media, maka satu orang pun bisa mengelola sampai 10 media gitu kan, satu orang aja gitu. Jadi persaingan media itu sangat kencang, ditambah lagi siapa yang kuat dananya. Gitu. Kalau saya lihat sekarang ini kalau berdasarkan Alexa ya, media yang partisan dalam artian pendidikan umat itu paling gede itu NU Online. NU Online itu sekarang pengunjungnya paling gede, mengalahkan semua media-media Islam lainnya gitu kan. Kalau kita anggap NU Online itu sebagai media Islam gitu kan. Dan dalam hal ini kita akui nacung jempol untuk direkturnya Syafiq Ali yang bisa membuat umat NU itu ada giroh ke NU-annya gitu. Jadi kalau orang NU nggak baca NU Online itu nggak keluar NU-nya kurang gitu. Makanya akhirnya NU Online itu gede langsung mengalahkan semuanya. Kalau kita bisa cek di Alexa. Tapi kalau untuk secara umum media Islam yang masih sering dibaca orang ya seperti ya Islam, Hidayatullah, kemudian Era Muslim yang udah punya basis pembaca sejak belasan tahun yang lalu ya, walaupun dengan kondisi macam-macam, tapi mereka udah punya basis pembaca yang setia. Jadi walaupun Era Muslim ada yang bilang isinya udah sampah, tetap aja ada yang baca, banyak aja yang baca. Gitu, ya. Beda dengan media Islam baru muncul sebentar, tiba-tiba kena beredar, langsung hilang sama sekali. Gitu. Dan beda sama media Islam yang udah lama-lama dulu, yang udah eksis, yang udah pembaca yang militan gitu. Mereka tidak akan lupa setiap hari itu baca media yang mereka sudah suka. Ini ada yang bilang media Islam itu jalan di tempat gitu, baik media cetak maupun media online. Komentar ente gimana nih? Iya, bisa dibilang jalan di tempat bisa, karena memang laki-laki ujungnya kan dapur finansial gitu kan. Karena kalau istilahnya nggak ada asupan dana yang kuat, kemudian kita terus pengen eksis ya agak susah. Ada berapa ini ada media yang bakal tumbang lagi, padahal udah cara konten mereka bagus, cara personil mereka banyak dan lengkap, kemudian mereka punya konten video yang bagus-bagus, tapi mau tumbang. Tanya kenapa? Karena yang donaturnya udah nggak kuat lagi gitu. Karena tiap bulan harus hampir 500 juta gitu dibuang ke sana ke media Islam itu. Karena sedangkan media Islam itu sendiri belum bisa menghasilkan sesuatu dan mereka menghasilkan uang juga untuk balik lagi ke pemodal gitu kan. Makanya kalau ada orang yang mau bikin media Islam itu ya ibaratnya gila tanda kutip gitu. Karena buang duit. Bukan hanya media dia secara umum untuk saat ini nggak mau buang duit. Apalagi sekarang kalau mau saing sama Alexa Essence, kita udah secara umum sekarang udah susah. Kita udah kalah saya sama Detik yang dari Essence aja bisa sampai 500 jutaan dapat dia dari Essence doang.
belum lagi dari mereka punya YouTube, kanal YouTube, ya segala macam gitu kan lebih banyak lagi. Jadi kalau sekarang kita masih mengimpi, wah kita mau bikin media Islam, apa yang kita kejar target adalah kalau iklan nggak mungkin, bukan nggak mungkin, udah susah mencari iklan sekarang. Beda sekarang sistemnya iklan zaman belasan tahun yang lalu orang masih perusahaan-perusahaan itu masih bisa datang ngasih kita ngasih proposal, kita bikin apa, bikin iklan, space segala macam, mereka masih mau kan berapa nilainya, tanda tangan saya udah selesai, iklan kita munculin di web. Sekarang mereka nggak, mereka lebih memilih mending ngasih ke Google aja, kasih bayar iklan ke Google, Google nanti tinggal nyebarin kemana-mana tuh, muncul di Facebook, muncul ke IG, muncul ke Twitter segala macam. Jadi udah susah kalau untuk mendapatkan media Islam itu mendapatkan uang dari iklan, kemudian juga dari AdSense, ini juga agak susah untuk saat ini. Jadi kalau ada yang berniat punya cita-cita bikin media Islam untuk saat ini, kalau dia nggak kuat dana ya masalah gitu. Tapi walaupun begitu kan media Islam tetap penting ya. Jadi ya, bagi media Islam yang saat ini masih eksis tuh, gimana strateginya nih biar bisa bertahan ya 5-10 tahun ke depan gitu kira-kira? Kalau untuk sedang bertahan sih bisa, untuk sedang bertahan ya. Jadi untuk sedang bertahan, kalau mereka masih punya sedikit donatur gitu kan untuk minimal untuk biaya server lah. Kemudian untuk sekedar menggaji adminnya sendiri, mungkin admin itu segala macam ya, include dia sebagai reporter, sebagai admin, sebagai editor, segala macam gitu. Jadi itu mungkin masih bisa eksis. Ada satu teman itu kelola cukup nama media cukup terkenal, cukup luas juga, apa yang bacanya banyak. Tapi sekarang ternyata yang di dalam itu cuma dia sendiri. Jadi susunan redaksi itu udah nggak ada lagi, cuma dia sendiri ngelola. Bahkan untuk biaya server segala macam itu dia nyari sendiri biayanya dan masih bisa eksis sekarang. Jadi untuk sekarang ini ya media Islam walaupun masih dana kurang, tapi semangatnya masih ada, semangat Islaman untuk menyebarkan dakwah itu masih ada. Makanya saya bilang dari awal dari bahwa rata-rata kan orang bikin media Islam itu kan ada bergerak Islam, ada semangat cemburuan keislamannya untuk supaya ada dakwah di dunia maya gitu kan. Walaupun akhirnya muncullah media-media kayak Jamur tuh, media-media kita bilang sampah lah gitu kan, kali nama Islam gitu kan. Tapi secara umum banyak juga media-media itu yang profesional. Yang artian semua kaidah-kaidah jurnalistik mereka terapkan, mereka punya lapangan, mereka juga cross check pada naksum segala macam itu masih ada. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu ya. Terima kasih nih Bang Furqon atas waktunya yang memberikan pencerahan ya bagi kita semua untuk bagaimana media Islam itu walaupun ngos-ngosan jalannya tapi harus tetap bertahan ya. Terima kasih Bang Furqon atas waktunya. Teman-teman sampai ketemu ya di edisi atau episode yang akan datang. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.